Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, NIM 20300 118080. Ya, saya akan membacakan materi yaitu pengambilan keputusan, hubungan pengambilan keputusan dan SIM. Jadi sebelum kita mengetahui apa hubungan pengambilan keputusan dan SIM, alangkah baiknya kita membahas apa itu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan ini sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan dalam menghadapi suatu masalah. Ada beberapa definisi tentang pengambilan keputusan. Dalam hal ini, artian pengambilan keputusan sama dengan pembuatan keputusan. Definisi pengambilan keputusan adalah pemeliharaan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan pemimpin untuk menyelesaikan masalah dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif atau kebijakan-kebijakan yang dimungkinkan. Dan keputusan di dalam manajemen dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur yaitu keputusan yang diambil secara berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah, contohnya keputusan pemesanan barang. Yang kedua itu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia biasanya berasal dari lingkungan luar. Di sini yang diperlukan adalah pengalaman seorang manajer yang merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain merupakan salah satu contoh keputusan yang tidak terprogram. Adapun menurut Haber Simon, proses pengambilan keputusan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, intelijen atau penelusuran, decide atau desain, dan choosing atau pemilihan. Ada beberapa tahapan proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman, perancangan, dan pemilihan. Pemahaman itu sendiri ya dalam artian menyelidiki lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. Sedangkan perencanaan menemukan atau mengembangkan dan menganalisis arah tidak yang mungkin digunakan. Hal ini mengandung proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apa pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian pemilihan memilih arah tindakan yang tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam keputusan dan basis pengambilan keputusan. Dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama itu keputusan autogenre, yang kedua itu keputusan include. Keputusan autogenre, keputusan untuk mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusan. Yang kedua itu keputusan include, keputusan yang diambil berdasarkan manajemen ilmiah sehingga keputusan ini logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil. Dalam bukunya The Trends, Suerno Hadianingrat membagi tipe keputusan menjadi beberapa bagian, yaitu keputusan kelompok dan keputusan pribadi dan keputusan dasar. Ya, mungkin itu saja yang pemaparan materi yang dapat saya berikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting komitmen perusahaan. Nah, kegiatan ini mendukung proses bisnis perusahaan dan perlu diperhatikan untuk kelangsungan perusahaan. Adapun di dalam SIM terdapat beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga adalah mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan yang akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang kedelapan, memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Selanjutnya, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Selanjutnya, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang terakhir adalah SIM untuk pendukung pengambilan keputusan. Nah, itulah tadi dari sistem informasi manajemen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrullah, NIM 2038055. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang saya akan bahas adalah tentang peran SIM, Sistem Informasi Manajemen, dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen mampu membantu setiap orang dalam pengambilan suatu keputusan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Namun disadari bahwa dengan berbagai peran yang dimiliki dalam aktivitas yang dilaksanakan, setiap orang berusaha untuk mendapat memenuhi tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya dengan baik. Ada dua alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistem pendukung yang mampu meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan untuk membangun sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas. Dengan hanya mengandalkan sistem informasi, manajemen dapat tanpa bantuan sistem pendukungnya, sulit bagi manajemen utama di tingkat atas untuk mengambil keputusan yang strategis. Hal ini disebabkan karena umumnya pengambilan keputusan yang strategis tersebut lebih bersifat kebijakan dengan dampak luas dan atau pada suatu situasi yang tidak terstruktur. Sebagai contoh kasus yang telah kami dapatkan terkait dengan kelangkaan BBM
di beberapa wilayah di Indonesia telah mendorong upaya beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan. Untuk itu, manajemen di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai lembaga pengatur yang bertanggung jawab untuk memerintahkan Pertamina yang mengelola BBM harus dengan cepat mengambil keputusan strategis dan atas segala penimbunan hingga dapat mengatur strategi distribusi dan pemasaran dalam upaya mengatasi kelangkaan dan penimbunan BBM tersebut. Dan yang kedua adalah kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang memiliki arti makna. Manajemen di sini didorong untuk bagaimana mengembangkan pelaporan yang lebih baik lagi untuk pengukuran kinerja aktivitas yang dilaksanakannya dan menginformasikan berbagai tipe pengambilan keputusan yang baru. Dengan bantuan sistem pendukung yang disiapkan, maka hal ini akan lebih memungkinkan manajemen untuk mendapat pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Nah, itulah tadi materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Hidayatullah, ekonomi 47, kelompok 4, yang mana dalam hal ini akan melanjutkan pemaparan materi oleh teman-teman saya tentang apa itu SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Nah, baik. Dari pemaparan sebelumnya tentang apa itu sistem informasi manajemen, apa itu pengambilan keputusan, bagaimana tahapan, metode, ataupun hal-hal lain yang termuat di dalamnya, maka dapat kita katakan bahwa SIM atau sistem informasi manajemen berdasarkan tujuannya adalah diharapkan mampu membantu setiap orang yang hendak melakukan sebuah pengambilan keputusan untuk bagaimana memperoleh keputusan yang tepat serta akurat. Nah, kemudian mengingat pentingnya sebuah pengambilan keputusan ini, maka perlu adanya sebuah peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah ketika kita hendak mengandalkan sistem informasi manajemen saja dalam mengambil keputusan, hal itu masih belum menjadi hal yang bisa kita katakan hal tepat, karena ketika dibawa pada ranah manajemen tingkat atas ataupun manajemen yang lebih tinggi, manajemen tingkat tinggi, hal itu tidak akan akurat, karena pada ranah manajemen ini keputusan yang diperlukan adalah keputusan-keputusan strategis yang bersifat umum. Maksudnya keputusan strategis yang dimaksud adalah keputusan-keputusan yang bersifat kebijakan. Maksudnya bersifat kebijakan dengan dampak yang luas, ataupun pada ranah manajemen tingkat atas ini keputusan yang diperlukan adalah keputusan-keputusan yang mampu diterapkan pada
situasi-situasi yang tidak terstruktur. Nah, itu peningkatan yang saya maksud, peningkatan pertama. Kemudian peningkatan yang kedua adalah peningkatan pelaporan. Nah, peningkatan pelaporan dan pengambilan keputusan yang memiliki makna. Nah, dalam proses ini kita perlu membangun sistem pelaporan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan sebuah kinerja dan menginformasikan bentuk atau model pengambilan keputusan yang lebih baru. Kedua hal ini bisa dicapai atau bisa ditingkatkan dengan menambahkan sistem pendukung. Sistem pendukung yang saya maksud adalah seperti yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya tentang 4 sistem pendukung, yakni sistem pendukung pengambilan keputusan, sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan, sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif, kemudian sistem pakar. Itulah sistem pendukung yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas dari setiap keputusan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazriati, NIM 20300118072. Nah, kita beralih ke contoh kasus dari hubungan sistem informasi manajemen dengan pengambilan keputusan. Adapun beberapa contohnya seperti dalam kenaikan pangkat dan dalam perhitungan suara dalam pemilihan umum atau pemilu, yang mana kepastian mengenai jumlah suara yang diperoleh masing-masing kontestan di dalam pemilu sangat penting di dalam melihat aspirasi masyarakat. Setidak-tidaknya, aspirasi yang terlihat dari partai yang mendapat suara terbanyak untuk meneruskan program-program pembangunan, seiring dengan upaya untuk terus mengembangkan sistem pemilu yang demokratis, penghitungan suara yang efisien dan akurat akan sangat menentukan bagi penentuan keputusan nasional mengenai jatah kursi bagi wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, keputusan didukung oleh sistem ini merupakan keputusan politis yang sangat amat didukung oleh sistem yang strategis. Pembahasan mengenai keputusan penghitungan suara dalam pemilu tidak akan dilakukan sampai rinci karena memang terbatasnya referensi yang terdokumentasi. Dalam hal ini, referensi pokok yang diambil adalah tulisan dari seorang staf pengelolaan data profesional yang pernah terlibat langsung di posko atau poskomando penghitungan suara pemilu, yaitu atas nama CS Ano Dimpoitra 1987. Salah, CS